Hai, kembali lagi dengan video pra-pembelajaran. Pembelajaran yang akan kita lakukan besok memasuki bab baru, yaitu KD 3.3 tentang klasifikasi makhluk hidup. Kompetensi dasar 3.3 menjelaskan prinsip-prinsip klasifikasi makhluk hidup dalam 5 kingdom. 4.3 menyusun kladogram berdasarkan prinsip-prinsip klasifikasi makhluk hidup. Tujuan pembelajaran yang akan kalian capai pada pembelajaran besok, yang pertama, siswa mampu menjelaskan prinsip dan dasar pengelompokan makhluk hidup. Yang kedua, mampu menjelaskan tujuan klasifikasi makhluk hidup. Dan yang ketiga, mampu menguraikan langkah-langkah klasifikasi makhluk hidup. Sebelum memasuki materi klasifikasi makhluk hidup, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai sejarah perkembangan proses klasifikasi makhluk hidup. Salah satu cara untuk lebih memahami dan mendalami taksonomi suatu makhluk hidup adalah dengan mempelajari awal perkembangannya pada masa lampau hingga keadaan mutakhir. Sistem klasifikasi makhluk hidup ini berkembang menurut zamannya. Sistem-sistem yang ada terus berkembang mengalami perubahan, perbaikan, atau tidak dipakai sama sekali setelah diperoleh data dan pengetahuan baru yang lebih sempurna. Pada video pembelajaran ini, Ibu lebih memfokuskan tentang sejarah klasifikasi dan perkembangan taksonomi tumbuhan. Perkembangan klasifikasi tumbuhan dapat dibedakan menjadi beberapa periode, mulai dari periode klasifikasi yang sederhana, kemudian diikuti dengan periode sesudah munculnya teori evolusi, dan akhir-akhir ini periode pesatnya perkembangan klasifikasi molekuler. Periode sistem klasifikasi berdasarkan perawakan. Sistem ini dicetuskan oleh Theophrastus pada tahun 370 sampai 285 sebelum Masehi. Theophrastus mengklasifikasikan tumbuhan hanya berdasarkan perawakannya. Ada yang perawakannya pohon, semak, perdu, herba, dan tumbuhan pemanjat. Sistem klasifikasi berdasarkan perawakan yang telah ada sebelumnya digantikan oleh sistem klasifikasi buatan yang didasarkan atas pemikiran Carolus Linnaeus. Sistem Linnaeus ini dikenal sebagai sistem seksual, karena Linnaeus memusatkan perhatian terhadap jumlah benang sari dan hubungan antara benang sari yang satu dengan yang lainnya. Menurut pendapatnya, organ reproduksi lebih penting dibandingkan dengan ciri lainnya. Karena sistem pengklasifikasian oleh Linnaeus didasarkan oleh jumlah alat kelamin, maka dikenal juga dengan sistem numerik. Periode sistem klasifikasi buatan dan klasifikasi numerik ini berkisar pada tahun 1707 sampai 1778. Selanjutnya, hampir separuh dari abad ke-18 merupakan saat-saat yang penting, karena banyak sekali ditemukan dan dikumpulkannya tumbuhan hidup, biji, dan spesimen herbarium dari seluruh penjuru dunia yang dibawa ke Eropa, yang pada waktu itu merupakan pusat ilmu botani. Anton Laurent de Jassy mengusulkan sistem klasifikasi baru untuk menyempurnakan sistem yang dibuat pamannya. De Jassy mengklasifikasikan tumbuhan berdasarkan kekerabatan. Kekerabatan ini dilihat dari ciri-ciri yang dimiliki. Semakin banyak kesamaan ciri-ciri, maka semakin dekat kekerabatannya. Memasuki periode evolusi. Sistem yang muncul pada periode ini telah memasuki unsur proses evolusi, yang kemudian dapat diterima oleh para ahli biologi, bahwa kehidupan yang ada sekarang merupakan hasil dari proses evolusi. Sistem klasifikasi pada periode ini mengklasifikasikan tumbuhan dari bentuk yang sederhana hingga bentuk yang kompleks, dan hampir semua sistemnya telah mempertimbangkan hubungan genetik dari nenek moyangnya. Klasifikasi ini disusun dengan melihat keturunan dan hubungan kekerabatan. Upaya untuk menemukan hubungan filogenetik semacam ini dilakukan dengan cara mengelompokkan organisme hidup ke dalam suatu deret mulai dari bentuk yang paling primitif sampai bentuk yang paling maju. Selanjutnya, periode sistem klasifikasi molekuler. Kemajuan baru dalam teknik biologi molekuler menambah kelengkapan data tumbuhan
yang dapat dimanfaatkan oleh ahli sistematika dalam penggolongan tumbuhan. Tipe data yang banyak digunakan dalam sistem molekuler meliputi sekuen asam amino dalam protein dan sekuen nukleotida dalam asam nukleat. Sifat dari hasil kerja data molekuler dapat mendukung data lain seperti morfologi dan anatomi, sehingga memungkinkan para ahli sistematika untuk memilih di antara hipotesis kekerabatan yang sudah dihipotesiskan dan memungkinkan menempatkan taksa yang masih menjadi masalah. Proses sistem klasifikasi yang telah saya jelaskan juga berlaku pada hewan, seperti contohnya melalui perawakannya. Jika hewan dilihat dari apakah mereka memiliki tulang belakang atau mereka tidak memiliki tulang belakang. Selanjutnya dilihat dari kekerabatannya. Sama seperti tumbuhan, semakin banyak kesamaan ciri antara hewan satu dengan hewan lainnya, maka semakin dekat kekerabatannya. Begitu pula selanjutnya, pada periode molekuler, klasifikasi hewan juga dapat dilihat dari sekuens DNA maupun RNA. Sebenarnya, data molekuler sendiri mungkin tidak menyediakan hasil yang paling akurat tentang hubungan kekerabatan. Oleh karena itu, beberapa ahli sistematika berpikir bahwa semua data yang tersedia baik dari molekul, morfologi, anatomi, ultrastruktur, perkembangan, dan fosil dapat dikombinasikan sebagai bahan pertimbangan dalam menginterpretasikan filogeni antara organisme. Tugas di rumah yang merupakan tugas individu. Buatlah mind map tentang sejarah perkembangan proses klasifikasi makhluk hidup yang telah saya jelaskan. Mind map dibuat semenarik mungkin, misalnya menggunakan warna-warna yang berbeda pada setiap cabang, dan dibuat sekreatif mungkin. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan pertama materi klasifikasi makhluk hidup. Tetap jaga kesehatan ya, see you!